izinkan kami dari Bank Indonesia, kantor perwakilan BI Provinsi NTT untuk menyampaikan sharing mengenai ekonomi Provinsi NTT tahun 2023. Mungkin selanjutnya. Jadi Bapak dan Ibu, saya di NTT ini ditempatkan sekitar bulan Juli tahun 2019. Kemudian langsung terjadi pandemi di 2020 bulan Maret. Dan walaupun pandemi, kita terus bergerak Bapak dan Ibu. Nah, untuk itu kami melakukan sinergi kolaborasi dengan beberapa instansi, utamanya adalah Provinsi NTT, kemudian pemerintah daerah, kota, kabupaten, dan juga instansi OJK, kemudian DJPB, dan perbankan. Lanjut mungkin berikutnya. Dari hasil kami di tahun 2020-2021, kita bisa lihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita di NTT ini sebelum pandemi itu rata-rata di kisaran 5%, Bapak dan Ibu. Jadi cukup bagus sebenarnya dari sisi pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau kita lihat Bapak dan Ibu, pertumbuhan ekonomi kita ini lebih banyak ditopang oleh pertanian. Itu di kisaran 29 sampai 30%, begitu. Nah, setelah adanya pandemi, kita mengalami penurunan yang cukup drastis, bahkan di tahun 2020 kita mengalami deflasi, ya. Kemudian 2021 kita mengalami pertumbuhan sebesar 2,51, dan di 2022 ini kita perkirakan pertumbuhan ekonomi NTT itu di kisaran 2,72 sampai 3,5, dan nanti di 2023 di kisaran 4,31 sampai dengan 5,11%. Nah, kenapa hal ini kami cukup optimis di tahun 2023? Jadi kenapa kami begitu optimis di tahun 2023 di kisaran 4,3 sampai dengan 5,11? Yang pertama, pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sudah sepakat bahwa food estate di Sumba Tengah itu menjadi salah satu sektor yang akan mendukung ekonomi NTT. Kemudian ekosistem pola kemitraan komunitas jagung yang tadi disampaikan Pak Max, TJPS, tanam jagung panen sapi, ini sudah kita lakukan sejak tahun 2020, ya. Di mana pada TJPS ini kita menghadirkan off-taker, kemudian lembaga pembiayaan, dan juga asuransi untuk mendukung ekosistem ini dengan melibatkan tentunya pemerintah dan pakar di dalam pelaksanaannya. Kemudian penyelesaian pembangunan infrastruktur PEN dan juga penyelenggaraan ASEAN Summit dan juga 2023 ini yang akan terus berlanjut. Di samping tentunya tentu pembangunan pariwisata di Labuan Bajo. Ini yang mengakibatkan kami optimis di tahun 2023 ini di kisaran 4,3 sampai dengan 5,11. Kemudian lanjut. Bapak dan Ibu, tentu banyak tantangan yang kita hadapi di dalam pembangunan ekonomi NTT ini. Terutama adalah kalau kita lihat pertumbuhannya sendiri, itu memang kami lihat faktor manusia yang memang masih perlu ditingkatkan. Jadi SDM di sini menjadi faktor kuncinya. Kemudian yang kedua itu adalah pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah APBD-nya itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin cepat realisasi APBD-nya itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Artinya konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh realisasi APBD kita. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita dorong adalah bagaimana sektor-sektor andalan ini yang juga terus didorong untuk dibuka dan dipulihkan, bahkan nilai tambahnya harus ada di NTT. Jadi demikian Bapak dan Ibu untuk pertumbuhan ekonomi. Sedangkan inflasi kita di NTT Bapak dan Ibu ini dari awal sebenarnya kita sangat rendah. Baik sebelum pandemi di 2020 kita di kisaran angkanya di bawah 2%.
Tetapi Bapak dan Ibu, di tahun 2022 ini kita mengalami lonjakan yang sangat tinggi, dan pada November 2022 ini di kisaran 6,74%. Nah, penyebab dari lonjakan inflasi ini terutama adalah arbitrage price oleh kenaikan harga dari tiket pesawat, kemudian ongkos angkut, terutama angkut dalam kota dan juga logistik. Ini penyebabnya. Kemudian berikutnya adalah volatile food yang di kisaran 6,4% untuk inflasi ini. Dan yang sudah pasti adalah core inflasi ini masih tetap stabil. Nah, ini upaya yang kami lakukan Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah tentu kita bekerja sama dengan TPID baik provinsi, kota, dan kabupaten untuk melakukan yang pertama adalah operasi pasar murah. Jadi pemerintah sudah memutuskan untuk BTT, jadi biaya tidak terduga, melalui subsidi biaya angkut dan juga pasar murah. Yang kedua adalah kita melakukan kerjasama antar daerah dengan di Provinsi NTT sendiri yang memang produsen terhadap hortikultura dan juga beberapa komoditi yang lainnya. Tetapi untuk komoditi misalnya ayam ras, daging ayam ras, dan telur itu kerjasama dengan pemerintah Jawa Timur dan Bali untuk mendatangkan produk-produk itu. Nah, yang terakhir tentu komunikasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu bagaimana ketersediaan dan juga kelancaran distribusi dari masing-masing komoditi ini. Sejauh ini kami memperkirakan nanti inflasi di tahun 2022 ini di kisaran 6,4 sampai dengan 7. Dan kami optimis nanti di tahun 2023 itu di kisaran antara 2,0 sampai dengan 3,01% di tahun 2023. Nah, langkah-langkah strategis ini kami sudah konsolidasikan dengan TPID dan pemerintah, langkah-langkah yang perlu ditempuh termasuk berapa biaya subsidi yang perlu dibebankan kepada APBD yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian selanjutnya, nah ini arah program BI untuk pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT kami sudah sampaikan kepada pemerintah Provinsi NTT. Yang pertama, mendorong hilirisasi dan ekosistem pembiayaan komoditas unggulan NTT. Jadi banyak sebenarnya komoditi unggulan kita di NTT ini terutama adalah sapi, jagung, rumput laut, babi, dan lain sebagainya. Nanti kita bisa lihat di slide 6. Nah, hilirisasi ini sangat penting dan ekosistem ini juga sangat penting. Yang pertama adalah bagaimana kita mampu membiayai program-program ini oleh lembaga pembiayaan. Kemudian nilai tambahnya itu dinikmati oleh petani ataupun peternak dan nelayan yang ada di NTT. Kemudian yang kedua itu adalah pengembangan UMKM. Jadi UMKM kita ini di kisaran 437.000 semua yang tercatat di NTT, yang sudah akses kepada perbankan adalah 117.000. Nah, ini perlu kita dorong untuk pembiayaannya, apalagi pemerintah sudah menyiapkan KUR dan juga kelompok yang mendapatkan KUR. Yang terakhir, yang berikutnya adalah mendorong investasi dan beberapa untuk forum investasi dan gerakan Bangga Buatan Indonesia. Jadi investasi menjadi salah satu pendorong perekonomian di NTT. Di sini kalau kita lihat banyak investasinya adalah di misalnya di hotel, restoran, dan juga beberapa di gas dan juga energi. Kemudian kita tahu sendiri investasi ini sangat penting, tetapi I-Core kita di angka kisaran 9,6. Jadi cukup tinggi I-Core kita, yang ini perlu didorong turun sehingga menarik investasi di NTT ini. Kemudian yang berikutnya itu adalah bagaimana kita mendorong digitalisasi dan pariwisata. Digitalisasi menjadi kata yang sangat penting sebenarnya, sehingga ekonomi kita menjadi lebih efisien, sehingga transaksi-transaksi lebih mudah, lebih efisien,
semua transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan itu bisa dilakukan secara digitalisasi. Dari 22 kabupaten kota dan 21 provinsi, baru sekitar 3 sampai dengan 4 pemerintah daerah yang melakukan digitalisasi menuju digital. Yang lainnya sedang kita dorong menjadi digital. Begitu juga kami sudah mendorong beberapa pasar tradisional menjadi digital. Pariwisata juga menjadi hal utama, bagaimana pengunjung-pengunjung pariwisata ini bisa dengan mudah akses kepada destinasi, tempat-tempat wisata, tempat-tempat yang perlu dia kunjungi, dan juga pendukung dari pariwisata. Nah, ini yang terus kita dorong dan perlu sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di NTT. Kami sudah beberapa kali melakukan sinergi, dan saya rasa pemerintah saat ini sangat punya energi besar untuk mendorong ekonomi kita menjadi lebih baik. Lanjut. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat tadi beberapa komoditi unggulan, jadi kalau kita lihat sapi di sini kita adalah peringkat 5 di Indonesia. Kemudian mete itu Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu mengenal mete ini dari Sulawesi Tengah. Ternyata penghasil mete terbanyak dan terbaik itu adalah NTT. Tetapi sayangnya mete ini lebih banyak kita ekspor dalam kondisi mentah ya ke Vietnam melalui Surabaya. Kopi juga menjadi andalan kita nomor 9 di nasional, cukup besar, dan beberapa kita sudah ekspor ke Eropa dan negara-negara yang lainnya. Kemudian garam juga kita peringkat 7 nasional, cukup besar. Nah, ini bisa menjadi subsidi terhadap impor garam kita. Garam kita ini cukup bagus sekali hasilnya. Kami sudah melakukan beberapa kali pertemuan dan juga kajian. Itu angka ininya pada kondisinya itu 94 sampai dengan 95% garamnya itu kualitasnya. Jadi sangat bagus. Kemudian yang sudah kami dorong itu adalah jagung dengan tanam jagung panen sapi. Ini tahun 2023 ini diperkirakan nanti 417.000 hektar yang ditanam seluruh NTT. Kemudian babi kita juga nomor 1 di nasional. Kakao ini nomor 10 nasional. Kemudian rumput laut kita 2 nasional setelah Sulawesi Selatan, dan perikanan tangkap yang memang masih belum bisa dihitung kita ada di peringkat mana. Tapi terus kita dorong komoditi-komoditi unggulan ini, karena kalau kita lihat pulau kita demikian banyak, 1192 pulau dari barat sampai dengan timur, ini begitu banyak potensi yang ada, dan kita perlu kaji kembali bagaimana potensi yang ada di NTT ini untuk kita dorong. Selain komoditi ini, kita juga sedang melakukan kajian bagaimana kita lebih ke arah green, Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana potensi renewable energy di NTT ini sudah kita duduk dengan Bappenas, kemudian kita juga ada angin, kemudian kita juga ada tide ya, jadi ada gelombang dan lain sebagainya. Nah, ini sedang kita duduk bareng dengan beberapa instansi untuk mengukur bagaimana kita ke arah green ke depan. Dan untuk ke depan ini sudah ada kajian mengenai program pembangkit listrik tenaga surya yang akan ditempatkan di Sumba Tengah. Nah, di kisaran 2.000 sampai 3.000 hektar untuk sekitar 2 sampai 3 giga watt yang akan dihasilkan. Lanjut. Nah, ini untuk pariwisata khusus kami dari Bank Indonesia menjadi salah satu stakeholder yang terlibat di dalam pembahasan pariwisata. Ada 10 hal yang sudah disepakati untuk terus kita dorong, dan pimpinan dari Menko Marves menjadi salah satu host ataupun yang mendorong terus DPSP yang ada di Labuan Bajo. Nah, BI berpartisipasi, pertama adalah pengembangan desa wisata, kemudian UMKM daerah wisata, yang ketiga adalah promosi pariwisata dan investasi, yang keempat adalah sistem pembayaran, yang kelima adalah akses pembiayaan. Nah, ini yang kita terus dorong
sehingga pariwisata di NTT ini bisa tumbuh dengan baik sebagai salah satu sektor yang menjadi andalan nanti ke depan. Lanjut. Nah, kemudian untuk UMKM Bapak dan Ibu, kami sudah terus mendorong. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, ada sekitar 417.000 UMKM yang tercatat di NTT, yang baru, saya ulang, 437.000 UMKM yang ada di NTT, yang baru akses kepada pembiayaan sekitar 117.000. Dan ini lebih banyak didominasi oleh perdagangan. Dan ini terus kita lakukan. Yang pertama, bagaimana kita mendorong UMKM ini menjadi digital. Yang kedua, bagaimana dia terus mendapatkan kapabilitas. Yang ketiga tentunya adalah pembiayaan yang bagus, sehingga mereka bisa berkembang lebih baik lagi. Kami bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kota dan kabupaten untuk mendorong sehingga UMKM ini dapat terus berproduksi sebagaimana kita harapkan. Untuk ke depan ini 2023 kita akan dorong menjadi ekspor. Tetapi kelemahan kita di UMKM ini pertama adalah kita belum bisa memproduksi dengan kualitas yang sama dalam jumlah yang banyak. Nah, kemarin kita dapat order yang bagus, tetapi UMKM kita tidak bisa memenuhi karena masalah standar kualitas dan jumlah pada satu satuan waktu. Nah, ini menjadi kendala kita. Kalau dari sisi pembiayaan, perbankan siap untuk membiayai dengan pola pembiayaan yang sudah ada, termasuk pola pembiayaan KUR. Lanjut. Nah, saya kira demikian sekilas tentang perkembangan ekonomi Provinsi NTT. Jadi di samping TJPS yang sudah kami propose sejak 2020, 2022 kemarin, kami juga sudah launching ekosistem pembiayaan peternakan, di mana di dalam pembiayaan peternakan ini juga melibatkan off-taker, lembaga pembiayaan, dan juga seluruh stakeholder termasuk ada di sana research, ada PPL, ada asuransi, sehingga ekosistem ini akan mendorong peternak-peternak kita bisa lebih bagus lagi berproduksi. Demikian Bapak dan Ibu, kami akhiri presentasinya. Kalau ada pendalaman, silakan. Terima kasih.